Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Vinaulandari dari D3 Manajemen Informatika kelas 1E Politeknik Negeri Malang PSDKU Kota Kediri. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Berlian Rahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Basis Data yang telah memberikan saya tugas untuk membuat video mengenai database. Pada database pasien rumah sakit, saya telah memiliki dua data, yaitu data master dan data transaksi, di mana data master berisi tabel dokter, tabel kamar, tabel keluhan, dan tabel pasien. Pada data transaksi berisi tabel langkah. Pada tabel dokter memiliki beberapa atribut seperti ID dokter, NIP, nama dokter, dan alamat. Pada tabel kamar memiliki atribut seperti ID kamar, jenis kamar, dan biaya per malam. Pada tabel keluhan memiliki atribut seperti ID keluhan, kode keluhan, jenis keluhan, dan tensi. Pada tabel pasien berisi atribut seperti ID pasien, NIK, nama pasien, tanggal lahir, dan alamat. Pada tabel angka berisi beberapa data atribut dari data master, yaitu ID pasien, ID dokter, ID keluhan, ID kamar, lama inap, dan perawatan. Dapat kita relasikan dengan cara tools relationship. Di sini ada data master dan data transaksi. Setiap data master akan memiliki satu primary key. Pada tabel pasien memiliki primary key ID pasien, tabel keluhan memiliki primary key ID keluhan, tabel kamar memiliki primary key ID kamar, dan tabel dokter memiliki primary key ID dokter. Pada tabel transaksi atau tabel angka ini memiliki foreign key yang dihubungkan kepada setiap primary key yang ada pada data master. Setelah membuat tabel yang berisi data master dan data transaksi pada database pasien rumah sakit, saya dapat membuat query atau informasi yang dapat saya peroleh untuk dilihat dari database tabel yang telah saya buat. Di sini saya memiliki 3 query, yaitu query alamat pasien Kediri, query data rawat inap pasien, dan query ID pasien, di mana kita dapat membuka maupun mengedit dengan cara klik kanan. Pada query alamat pasien Kediri, saya menggunakan rumus like. Dan pada query data rawat inap pasien, saya tidak menggunakan rumus apa-apa. Pada query ID pasien, saya menggunakan rumus between. Apabila saya memasukkan Laika pada kriterion dan alamat, maka di antara banyaknya alamat pasien yang akan ditampilkan hanya yang berinisial K saja, yaitu Kediri, seperti ini. Pada query ID pasien, di sini saya menggunakan rumus between, di mana pada kriterion dan ID pasien between 0 and 5 berarti hanya menampilkan ID pasien antara 0 sampai dengan 5. Dari database pasien rumah sakit yang telah dibuat, tabel dan queries juga telah dibuat, maka kita dapat membuat form untuk mempermudah user mengisi tabel transaksi, melihat, maupun menginputkan data pada database ini, yaitu klik form dan use wizard to create form. Maka akan muncul dialog box di mana kita bisa memilih apa yang akan kita tampilkan pada form. Saya akan menampilkan dari tabel transaksi atau yang saya namakan dengan tabel angka.
Klik next. Set up a subform, kita bisa melewatinya saja. Arrange control. Di sini kita bisa memilih gaya yang akan diterapkan pada form yang kita miliki. Klik next. Set data entry, kita bisa melewati saja. Karena pada pilihan pertama, kita hanya bisa menambah data tanpa bisa melihat data yang tersimpan. Pada pilihan kedua, pada poin pertama, kita tidak dapat merubah data yang telah disimpan. Yang kedua, tidak bisa menghapus data. Dan yang ketiga, tidak bisa menambah data baru. Klik next. Apply style. Di sini kita bisa memilih style apa yang akan kita terapkan pada form. Klik next. Kita bisa set name pada form yang akan kita buat. Klik finish. Berikut merupakan form yang telah kita buat tadi. Di sini hanya tampil ID, ID pasien, ID dokter, ID keluhan, ID kamar, lama inap, dan perawatan. Kita tidak bisa mengetahui secara jelas nama pasien, nama dokter, jenis keluhan, dan jenis kamarnya apa. Oleh karena itu, kita bisa melakukan edit form pada desain mode. Kita bisa memilih list box. Untuk ID pasien, saya hanya akan mengambil dari tab pasien. Klik next. Dan yang akan ditampilkan adalah nama pasien. Klik next. Hubungkan antara ID pasien dengan ID pasien. Klik finish. Nah, untuk box yang sebelumnya, kita bisa klik kanan dan memilih ungroup. Selanjutnya, kita bisa mendelete. Dan pada tulisan ID pasien, kita bisa klik kanan, kontrol. Lalu, pada label pasien, kita bisa ubah dengan nama pasien. Selanjutnya, kita atur tata letaknya. Lakukan hal yang sama kepada ID dokter, ID keluhan, dan ID kamar. Setelah selesai mengedit, maka tampilan yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Kita bisa untuk mendelete record ataupun menambah record atau new record. Kita coba play. Maka secara otomatis yang ada pada database ini akan muncul. Kita akan mencoba menambahkan record baru. Nah, pada form telah kita tambahkan data pasien baru, maka pada tabel transaksi secara otomatis akan tertambahkan data pasien tersebut. Setelah kita bisa membuat tabel, queries, dan form dari database pasien rumah sakit, kita juga bisa membuat report query yang berguna untuk menampilkan hasil query. Dengan cara klik report, use wizard to create a report. Selanjutnya akan muncul dialog box di mana kita bisa memilih field pada field selection, tabel atau queries yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan
query data rawat inap pasien, di mana saya hanya akan menampilkan nama pasien, jenis keluhan, tensi, nama dokter, perawatan, jenis kamar, dan biaya per malam. Klik Next. Labeling field, kita bisa memberikan nama pada setiap labelnya. Klik Next. Untuk grouping dan sort option, kita bisa melewatinya saja. Perlu diketahui bahwa pada sort option ascending berarti menampilkan data mulai dari yang terkecil dan descending mulai dari yang terbesar. Klik Next. Choose layout berarti kita bisa memilih gaya layout apa yang akan kita pilih. Klik Next, dan Create Report, kita bisa mengubah title of report. Klik Finish. Berikut merupakan hasil dari report query yang telah kita buat. Apabila dirasa kurang rapi, kita bisa merapikannya. Berikut merupakan hasil dari report query yang telah diedit dan ditata secara rapi. Saya telah melaksanakan tugas untuk menunjukkan database yang telah saya buat, yaitu database pasien rumah sakit, yang berisi tabel, skema relasi, query, form, dan report query. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.